Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Jadi gini, gue tuh selalu happy di saat ada film Indonesia tayang di bioskop mainstream khususnya ya. Dan dia tuh ngangkat sebuah genre atau sebuah tema yang itu tuh masih jarang banget diangkat sama sineas kita. Gue selalu happy karena disitulah gue mulai merasa punya harapan kalau film Indonesia tuh sebenarnya punya keragaman yang luar biasa banget. Dan itu juga yang gue rasain pada saat gue nonton film yang bakal gue review kali ini, yaitu All Access to Rosa 25 Shining Years, which is udah kelihatan dari judulnya ya. Ini adalah sebuah dokumenter yang dibuat untuk merayakan 25 tahun karirnya Rosa, si penyanyi. Ya gue happy karena dokumenter itu kan jarang banget ya. Jarang banget, gak usah deh lu hitung 5 tahun, 10 tahun terakhir. Tahun ini aja deh, tahun ini aja di bioskop mainstream Indonesia. Dokumenter lokal itu yang tayang baru 3 biji. Termasuk film ini ya, baru 3 biji total tuh. Ada Exile, Harta Tahta Raisa, sama All Access to Rosa ini. Ini bukan lagi kayak thriller yang hitungannya tuh jarang, no, ini hampir nggak ada, ini langka banget. Makanya gue happy pada saat ada satu lagi dokumenter tayang di bioskop. Dan gue suka judulnya, kreatif, judulnya tuh kreatif. Kayak kita tuh beli tiket konser gitu atau tiket apa, terus kita dikasih semua akses. Kan judulnya kayak gitu biasanya ya kalau tiket ya. All access to apa, all access to ini. Nah ini sama nih, all access to Rosa 25 Shining Years. Seolah-olah tuh kayak kita dengan beli tiket film ini tuh dapat akses ke segala hal tentang perayaan 25 tahun karirnya Rosa. Dan emang kayak gitu sih realitanya, filmnya emang seperti itu. Walaupun dari luar itu kelihatannya cenderung simple ya. Alurnya kan ngasih lihat proses Rosa bareng tim dia itu mempersiapkan diri buat rangkaian konser 25 Shining Years yang digelar di beberapa kota di Indonesia dan Malaysia. Simple banget itu. Sekilas kayak ya film konser pada umumnya. Tapi yang bikin dokumenter ini kerasa lebih, kerasa spesial adalah gimana proses menuju konser itu bener-bener dimanfaatin buat menggali sosoknya Rosa. Bukan cuman ya udah asal rekam persiapannya, asal rekam latihannya gitu, enggak, tapi bener-bener dipakai buat menggali figur si Rosa. Akhirnya penonton itu termasuk kayak gue ya. Gue kan bukan orang yang bisa menyebut diri sebagai fans Rosa. Gue tahu lagu-lagu hitsnya Rosa, gue tahu lagu-lagu dia yang paling terkenal, tapi ya udah sebatas itu. Gue nggak apal nih kalau disuruh misalkan nyebut albumnya apa aja tahun berapa, gue nggak apal. Gue datang itu sebagai casual audience, orang yang cuman tahu lagu-lagu hitsnya Rosa. Dan film ini bisa bikin orang awam kayak gue yang nggak kenal Rosa itu seperti apa, nggak memperhatikan perjalanan karir dia itu gimana, setelah nonton itu jadi ngerasa kagum ke dia. Asli gue jadi kagum sih sama Rosa setelah nonton film ini. Tapi bukan berarti, nah ini yang bagus nih ya, ini yang bagus nih, bukan berarti filmnya itu karena pengen bikin penontonnya kagum sama Rosa itu ngasih lihat yang bagus-bagusnya doang. Dan itu sangat gue syukuri. Gue awalnya udah ngerasa ya ini karena selebrasi kayaknya bakalan ngeliatin yang perfect aja nih. Dan ternyata enggak, justru sebaliknya. Gue sebagai non-fans ini bisa dibikin kagum sama Rosa setelah nonton film ini karena filmnya itu ngeliatin dia sebagai manusia biasa. Ya of course lah, dia udah jadi diva, udah terkenal gitu ya. Tapi dibalik semua itu dia adalah manusia biasa. Itu yang disoroti sama filmnya. Gimana dengan berbagai ketidaksempurnaan dia, dengan banyaknya masalah yang dia alami, dia tuh tetap berkarya selama 25 tahun dan tetap konsisten. Itu yang bikin gue kagum. Gimana dia tuh punya fisik yang lemah, terus sering pingsan ya karena GERD dan segala macam. Nih gue baru tahu loh ini. Gue nonton dan gue kaget, anjir, seorang Rosa gitu. Ternyata sama teman-temannya, sama orang-orang terdekatnya itu dikenal sebagai orang yang semaputan, yang dikit-dikit pingsan, dikit-dikit sakit. Bahkan setelah beberapa tahun tuh nggak pernah pingsan, mereka tuh ngomong wah udah lama nih ya nggak pingsan. Habis itu pingsan. Nah itu adalah informasi yang lumayan penting untuk memanusiakan karakternya Rosa. Dari fisiknya itu cenderung fragile, terus dari psikis juga dia kan punya banyak masalah ya, termasuk pernikahan dia sama si Yoyo Padi, drummernya Padi itu yang akhirnya cerai. Itu semua dibahas. Ya beneran kayak judulnya All Access to Rosa. Sebenarnya ini adalah film yang ngasih kita semua akses tentang sosok Rosa. Di saat kita biasanya tuh cuman bisa ngelihat dia sebagai diva yang glamor, yang gemerlapan di atas panggung, film ini tuh bener-bener ngasih pemandangan backstage, bener-bener ngasih kita akses untuk masuk ke ruang-ruang intimnya Rosa yang selama ini tuh nggak kita tahu. Salah satunya jelas ya dengan cara wawancara. Itu adalah cara yang paling umum dipakai sama sebuah dokumenter untuk menggali info tentang subjeknya. Dan di sini wawancaranya itu beragam coy.
Orang yang dijadiin interviewee, yang diwawancarai ya maksudnya, itu tuh macam-macam. Dari timnya Rosa yang ngebantu persiapan konser dia, terus sesama teman musisi juga diwawancarai. Ada Melly Goeslaw, Afgan, Ariel Noah, itu semua diwawancara. Sampai orang-orang terdekatnya Rosa, anak dia si Rifki, sama yang gue lumayan kaget si Yoyo juga diwawancarai di sini. Itu artinya filmnya itu nggak takut untuk menyoroti hal-hal yang cenderung sensitif. Yoyo juga diwawancara di sini. Bahkan ART-nya dia, asisten rumah tangga dia di rumah juga diwawancara. Itu ngasih sesuatu yang lebih intim jadinya. Karena yang diwawancara itu banyak dan beragam, informasi yang dikasih itu juga akhirnya beragam, variatif. Filmnya kerasa lengkap lah gampangnya. Dan juga emosional. Nah yang ini nih, gue sebagai non-fans sekali lagi, gue nggak tahu nih apakah emang udah sering dibahas atau belum, apakah fansnya udah tahu atau enggak soal ini. Tapi gue lumayan kaget ngelihat gimana hubungannya si Rosa sama anaknya si Rizky. Gue rasa itu adalah hal yang selama ini nggak banyak diekspos kan ya. Kita tahu Rosa punya anak namanya Rizky, tapi kita nggak tahu hubungan dia tuh seperti apa. Kita nggak tahu apakah dia tuh sekarang jadi anak yang deket sama ibunya atau sebaliknya bandel, memberontak dan segala macam. Nah film ini ngasih insight soal hubungan mereka dan itu munculin emosi yang kuat loh. Karena ternyata Rizky sama Rosa ini deket banget. Hubungan ibu anak yang nggak kerasa kayak ibu anak, lebih kayak sahabat sih. Dan itu yang bikin gue tuh ngerasa emosional, ngerasa terharu pada saat ngelihat gimana sih Rizky itu bener-bener care banget sama emaknya. Gimana Rosa tuh setiap hari tuh selalu nyempatin waktu, walaupun cuman ngabarin ibu berangkat dulu ya, mau ada kerjaan, mau ada konser atau apa, tetap ngeluangin waktu buat anaknya. Itu adalah sesuatu yang emosional sih. Apalagi si Rizky juga orang yang enak untuk diwawancara ya. Dia tuh kelihatan dewasa gitu, nggak canggung di depan kamera ya. Anaknya Rosa sih, cuman nggak semua anak selebritis kan enak bawa diwawancara. Dan si Rizky ini enak untuk didengerin ceritanya. He is a good storyteller. Makanya gue jadi paham seperti apa sih dinamika hubungan antara ibu dan anak ini, dan akhirnya emosinya juga bisa tersampaikan karena si yang diwawancara, si anaknya itu adalah orang yang jago bercerita. Banyak hal lah intinya yang bakal lo pelajarin tentang Rosa di film ini, banyak banget. Lo bakal tahu awal karir dia gimana, lo bakal tahu personal struggle yang dialami apa aja, terus sampai evolusi musik dia yang belakangan tuh kan mulai merambah musik elektronik ya buat menyesuaikan zaman tuh gimana. Dan satu lagi yang gue suka, walaupun Rosa itu kayak tadi udah gue bilang ya, lagu hitsnya banyak banget, termasuk orang-orang yang bukan fans kayak gue aja tahu lagu hitsnya tuh apa aja, bisa sing along lah. Walaupun seperti itu, filmnya ini nggak kerasa curang dalam tanda kutip curang ya. Karena kalau mau nih 25 Shining Years ini bisa aja nge-spam sepanjang durasi itu pakai lagu-lagu hitsnya Rosa, ngajak penontonnya karaoke, udah lu setel aja 5 menit sekali kasih lagu hitsnya Rosa nyanyi gitu misalkan, atau diputar sebagai background lagu, itu bisa banget kayak gitu. Udah film yang kosong dan cuman ngajak penontonnya karaokean, itu bisa dilakuin sama 25 Shining Years. But no, ternyata nggak. Sutradaranya nih si Ani Emma Susanti inget kalau hal terpenting dalam sebuah film adalah bercerita, dan itu yang dia lakuin di sini. Ini adalah dokumenter yang jago bercerita, dan gue ngerasa ini film yang sinemaku banget sih. Ini kan produksinya ada di Cinemaku Pictures ya, dan selama ini di film-film fiktifnya, film-film fiksionalnya kayak Kukira Kau Rumah, Ketika Berhenti di Sini, even horornya Temurun kemarin, mereka kan selalu bikin film-film yang cenderung itu ya, menyoroti sisi psikologis karakternya, yang bikin nangis lah intinya, ngeliatin karakternya itu struggle dengan psikis mereka, dengan cerita-cerita personal mereka, dan itu bikin penontonnya itu terharu, bikin penontonnya itu nangis. Dan ini sama kayak gitu, makanya gue bilang sinemaku banget tuh. Dan habis nonton gue langsung tuh bilang ke Umay, anjir ini film lo dokumenter tetep aja yang bikin nangis terus gitu. Karena emang seperti itu, dan buat gue nggak masalah. Dan in my opinion itu bukan sebatas jualan air mata ya, bukan mereka itu cuman ya udahlah ini penonton suka dibikin nangis kan, udah pokoknya kita jual aja air mata bikin penonton nangis. No, buat gue itu lebih ke arah usaha mereka sebagai pencerita untuk memanusiakan karakter di film-filmnya, memanusiakan manusia lah simpelnya. Penonton bisa nangis itu bukan karena disuruh nangis, tapi karena bener-bener dibuat untuk mengenal sisi terbawah karakter yang ada di film itu seperti apa. Termasuk di sini Rosa ya, sisi kelamnya gimana, personal struggle dia gimana, itu diliatin. Makanya penonton ngerasa terikat secara emosional sama karakternya. Itu yang terjadi di 25 Shining Years ini ya. 2/3 awal durasinya itu jadi kayak build up yang efektif menuju konsernya. Kita dibikin dulu terikat secara emosional sama Rosa, kagum sama sosok dia, dan setelah semua itu terjadi, barulah tuh konser 25 Shining Years nongol sebagai gongnya. Nggak kemudian dari awal udah diliatin performance-nya, nggak. Itu disimpan di belakang sebagai gong di saat kita penonton itu udah ngerasa dekat sama si Rosa.
Dan konsernya yang gue suka nih itu nggak asal rekam, nggak asal ya udahlah footage konser gitu ala kadarnya, no. Tapi bener-bener memperhatikan sisi artistiknya, kamera worknya cakep, editingnya oke, bener-bener diperhatiin sisi artistiknya. Gue suka banget tuh pas ada lagu apa tuh ya, lagu Masih kalau nggak salah. Lagu Masih itu diputer dan kita dikasih transisi nih dari adegan pas Rosa latihan nyanyiin lagu Masih, terus kemudian lompat ke momen dia performance di konser dia. Itu transisinya cakep banget, gue suka tuh. Itu bukti kalau para filmmaker yang nanganin film ini tuh nggak asal ngerekam doang, nggak asal pengen nampilin footage yang bikin penontonnya itu karaoke bareng, no. Oke, skor buat All Access to Rosa 25 Shining Years, beranilah gue kasih 8 dari 10. Ini adalah salah satu dokumenter terbaik bikinan sinias Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Dan juga salah satu film Indonesia terbaik tahun ini ya. Salah satu yang paling keren. Jadi segerakanlah lo tonton. Karena ya dokumenter kan kayak lo tahu pasti jatah layarnya tuh gak terlalu banyak. Jadi langsung aja lo tonton sebelum hilang dari kota lo. Karena sekali lagi ya, dokumenter lokal itu jarang ada di bioskop. Jadi kalau misalkan ada tayang, langsung ditonton. Itu adalah usaha kita sebagai penonton untuk support film Indonesia yang jarang diangkat. Biar kedepannya nanti genrenya juga makin beragam. Nggak kemudian pihak eksibitor, pihak produser itu nggak ngerasa lah ngapain bikin sesuatu yang beda, orang penontonnya juga nggak ada. Jangan sampai kayak gitu. Jadi langsung kita tonton, oke? Dan buat yang udah nonton bisa silakan kasih review lo di kolom komentar, bebas lah, boleh setuju sama gue, boleh nggak setuju, silakan tuliskan review lu seperti apapun itu. Seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya as always, ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saweria, ada juga lo bisa join membership sesuai dengan tier yang sudah disediakan, silakan dipilih sesuai selera masing-masing. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama mereka-mereka ini dari tier basic dan La Familia, thank you so much. Makasih kemarin udah meramaikan live stream member ya. Tuh lumayan seru tuh kemarin, banyak pertanyaan-pertanyaan random muncul di situ. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan live stream khusus membership yang diadakan setiap mendekati akhir bulan bisa segera gabung. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.